Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jujur saya sangat senang sekali berada di sini bersama dengan adik-adik semua dalam satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat ya. Saya senang sekali loh bisa di sini karena setelah pandemi ini tuh kita menjadi apa ya, jarang bertemu dengan banyak orang. Nah makanya saya senang berada di sini bersama dengan adik-adik gitu. Meskipun kita tidak saling mengenal, tapi jujur saya sangat senang sekali bisa bertemu adik-adik semua. Nah mungkin banyak kalian juga nggak kenal saya gitu, siapa sih kakak ini. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena jika tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu supaya kita menjadi saling sayang, makanya kita harus kenalan dulu. Baik, nama saya Enda Safiani Nurwidia Yusuf atau sering dikenal sebagai Edo. Nah teman-teman saya manggil Edo, jadi kalian boleh juga memanggil saya Edo atau kakak aja tidak apa-apa, supaya kesannya lebih akrab gitu ya. Dan karena juga saya masih merupakan seorang mahasiswi di Universitas Indra Prasta PGRI jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin banyak juga yang nggak tahu ya, kakak ini ngapain sih di sini, ada apa. Nah saya di sini akan berbagi ilmu bersama adik-adik semua melalui kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini dan melalui satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Apa sih kak layanan penguasaan konten ini? Layanan penguasaan konten ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang berfokuskan pada kemampuan pada suatu konten atau keterampilan tertentu. Nah, makanya di sini saya menggunakan layanan penguasaan konten karena ingin memberi ilmu mengenai suatu keterampilan tertentu. Saya akan memberikan suatu ilustrasi mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Yang pertama misalkan ada si A dan si B. Si A ini merupakan, kita anggap saja si A dan si B ini seorang pelajar atau pegawai ya. Si A ini merupakan orang yang kurang mengerti mengenai cara membuat PPT atau PowerPoint. Nah, jadi saat dia akan mempresentasikan, kalau pelajar dia akan mempresentasikan suatu materi, dia membuat PPT ya seadanya saja, begitu saja gitu. Maka audiens atau yang menyimak materi dia itu akan merasa bosan gitu, akan tidak tertarik dengan apa yang ada di depannya, yaitu PPT-nya. Lalu apabila si A ini merupakan seorang pegawai perusahaan, lalu dia akan mempromosikan atau mempresentasikan hasil kerja dia melalui suatu PPT. Jika saya menjadi jika dia menjual produk misalnya, saya jadi bosnya, saya ngerasa kayaknya dia kurang niat nih untuk mempromosikan produk dia. Kenapa? Karena dia membuat PPT aja tuh kayak kurang niat, sederhana sekali gitu. Lalu yang si B ini dia mengerti cara membuat PPT, dia jago membuat PPT, terus dia mencoba mempresentasikan suatu hal atau materi melalui PPT. Nah, ada kemungkinan audiensnya itu akan tertarik karena kan kebanyakan sekarang itu orang melihat covernya dulu baru dia mau masuk ke dalam isinya gitu. Sama kayak PPT, misalkan PPT-nya menarik nih, wah isinya juga mungkin menarik. Terus jadi yang audiensnya itu ikut untuk tertarik mendengarkan materi yang disampaikan oleh si B. Apabila si B ini seorang pegawai, terus dia mempromosikan suatu produk atau mempresentasikan hasil kinerjanya, kemungkinan bosnya itu akan bisa dibilang akan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si karyawannya. Nah itu juga merupakan suatu poin yang penting loh, karena kebanyakan mungkin ini bisa dianggap sepele, tapi sebenarnya ini bisa berdampak besar. Nah maka dari itu di sini saya akan membahas mengenai pembuatan PPT, atau topik kali ini mengenai how to make a better PPT atau how to make a better PowerPoint. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari buat PPT yang bagus ini? Tentu aja ada manfaatnya teman-teman, meskipun sepele tapi ini tuh sangat berdampak besar loh
adalah untuk menarik perhatian audiens. Kalau misalkan PPT-nya biasa saja seperti yang saya sebutkan tadi, maka audiensnya kemungkinan akan tidak akan tertarik. Lalu memanjakan pandangan audiens. Jadi ya kalau PPT-nya bagus ya berarti audiens juga kayak senang melihatnya. Lalu yang ketiga, membuat kepercayaan diri orang berpresentasi. Contohnya misalkan saya di sini berdiri ingin mempresentasikan sesuatu melalui PPT. Kalau PPT-nya bagus, jadi saya confidence, saya percaya diri untuk mempresentasikannya kepada Anda semua. Lalu yang keempat, meningkatkan kemungkinan kesepakatan itu bagi pegawai. Kalau misalkan PPT-nya bagus, menarik, kemungkinan klien dia akan melakukan kesepakatan kerjasama dengan dia. Lalu yang kelima, mempermudah alur presentasi. Nah, lalu sebelum kita memasuki kegiatan inti, yaitu saya membahas mengenai bagaimana sih cara membuat PowerPoint yang bagus. Di sini saya ingin adik-adik semua untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan nanti. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat loh adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, angkat tangannya lalu tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Untuk yang tidak bertanya, tolong nanti didengarkan ya apa visi pertanyaannya, lalu disimak supaya kita semua menjadi paham mengenai cara membuat PPT yang bagus itu seperti apa. Nah, lalu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, saya juga ingin memberitahu dulu kepada adik-adik semua untuk untuk nanti saat kita kita saat melangsungkan kegiatan untuk tidak mengobrol, untuk tetap fokus pada materi yang akan saya jelaskan. Lalu nanti saya akan membagikan kalian beberapa kelompok untuk mempraktikkan bagaimana cara membuat PowerPoint itu yang bagus seperti apa. Di sini sudah disiapkan beberapa laptop, jadi nanti saya akan memberikan beberapa kelompok dan kalian bisa berkelompok untuk mencoba mempraktikkan apa yang telah saya sampaikan. Nah, tanpa berbasa-basi kembali, marilah kita mulai kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini dengan membacakan doa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah adik-adik semua, mari kita mulai saja kegiatan inti kita saat ini, yaitu cara melakukan atau cara membuat PPT yang bagus. Wah, sudah saya paparkan semuanya ya, bagaimana cara membuat PPT yang bagus, bagaimana cara menarik perhatian orang melalui PPT. Nah, demikian apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan ditanyakan. Apabila tidak bisa sekarang, kalian bisa melalui WhatsApp kepada saya. Nah, apakah di sini ada adik-adik yang bersedia untuk memberitahukan kepada kita semua, memberitahukan kepada saya bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan layanan penguasaan konten dengan topik How to Make Better PPT? Adakah? Wah, baik, silahkan ke depan. Nah, bagus sekali, alhamdulillah ya. Berarti seperti yang disampaikan sebelumnya, setelah melakukan kegiatan ini bersama saya, kita semua bisa mengetahui bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus dan bagaimana cara menarik perhatian orang-orang yang menjadi audiens kita nanti. Nah, demikianlah kegiatan kali ini sudah selesai. Demikian presentasi atau demikian ilmu yang saya berikan kepada adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.